Marilah kita berdahulu memulai hadirat Tuhan, menyertai kita dalam ibadah kita. Kita syukur, kita panjatkan kepada Tuhan Yang Esa yang dari restu dan perkenannya. Kita boleh berada di malam ini untuk melakukan kegiatan ini, yakni kegiatan sosialisasi visi dan misi sekolah SD Plus Imatan. Kiranya dari teman-teman kita boleh mengikuti kegiatan ini dari mulai sampai selesai secara baik, aman, nyaman, dan sepanjang kegiatan ini berjalan. Bahwa sebagaimana lembaga pendidikan lainnya, kita SD Plus Imatan juga sebagai satu lembaga pendidikan yang dalam melakukan kegiatan sehari-hari kita di bidang pendidikan perlu dibingkai, perlu dibatasi, dan kaidah-kaidah yang menjadi tujuan dan sasaran yang perlu kita capai, rumusan tujuan yang perlu kita capai, yakni visi sekolah. Visi sekolah yang diusung dalam tahun pelajaran ini adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak serta berbudi pekerti luhur, cakap dan adil. Kita masuk ke bagian-bagian ini yang perlu kita kerjakan sebagai pekerjaan kita, dan pada akhirnya boleh menghasilkan output kita bagaimana diharapkan yang dibuat dalam rumusan visi ini. Untuk itu, untuk memperjelas kegiatan, maka mari kita lihat bersama sesungguhnya apa saja yang menjadi isi dari visi yang kita usung ini. Kalimatnya cukup panjang, ya, kalimatnya cukup panjang. Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, kemudian ada batas tambah lagi, lebih lagi dengan berakhlak serta berbudi pekerti luhur, cakap dan dari rumusan ini. Unsur pokok apa saja yang termuat di dalam rumusan visi ini menurut Bapak yang berkarya? Ini bisa diberikan jawaban, itu bisa kita. Ada satu unsur beriman dan bertakwa, ya. Ada juga berakhlak serta berbudi pekerti yang luhur. Mungkin kalian akan menemukan hal lain di dalam ini, barangkali bisa menyampaikan. Ibu Magdalena, unsur apa lagi yang ada di dalam? Atau mungkin sudah habis? Saya rasa masih ada. Cakap dan terampil menjadi bagian yang menjadi tujuan kita. Dari rumusan ini yang tadi kita sudah lihat bersama itu, unsur yang pertama itu adanya peserta didik. Kemudian unsur berikutnya peserta didik yang dibuat sedemikian untuk bisa menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Kita dilanjutkan dengan unsur-unsur yang lain, yakni berakhlak serta berbudi pekerti, untuk bisa didiskusikan bersama apa yang perlu kita buat, apa saja yang menjadi sasaran dan apa saja yang perlu kita buat untuk dikerjakan dalam tahun ini, hingga sampai pada akhirnya bisa menghasilkan output kita di akhir tahun. Untuk itu kita boleh melakukan diskusi. Minta diskusi kita bisa dipimpin oleh Pak Mikael, kemudian isi atau hasil diskusinya direkap oleh Ibu Maria dan teman-teman lain. Kita diminta untuk bisa berperan aktif dalam kegiatan diskusi kita ini. Hal yang perlu didiskusikan adalah tolong teman Bapak Ibu Guru berikan penjelasan dari masing-masing unsur yang ada, unsur-unsur pokok yang ada di dalam rumusan visi-visi kita ini. Untuk itu Bapak Ibu Guru, kesempatan
kesempatan berikutnya diberikan kepada kita sekalian untuk boleh melakukan diskusi bersama. Biasakan untuk berbuka bersama pada awal pembelajaran di kelas dan saat upacara pagi hari di lapangan upacara. Oke, terima kasih Pak. Pendapat tadi di situ dia mau mengutarakan memulai dan mengakhiri segala kegiatan aktivitas kita. Kemudian memulai dan mengakhiri segala aktivitas dengan doa. Tentu sebagai orang rumah tentu kita awalnya harus dengan doa. Mungkin ada teman-teman lain. Baiknya mari kita lanjutkan dengan menyampaikan hasilnya dan catatan. Kepada yang melakukan penyampaian diberikan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan melaporkan hasil diskusi kami mengenai usul-usul pada visi dan misi sekolah. Yang pertama, usul beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa kegiatan yang dilakukan yang menjadi program sekolah. Yang pertama, mulai dan mengakhiri segala aktivitas dengan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua, terlibat dalam kegiatan kerohanian, misalnya ibadah setiap hari di gereja, kegiatan sekami, doa KBG dan kegiatan kerohanian lainnya. Itu yang pertama, unsur yang pertama. Yang kedua, berakhlak dan berperilaku. Di dalam berakhlak dan berperilaku yang dilakukan di sekolah, membiasakan siswa memberi salam, menghargai sesama dan juga lingkungan sekitar. Unsur yang ketiga, cakap dan terampil. Cakap dan terampil, yang pertama, melatih siswa menjadi pemimpin dan mampu menyelesaikan suatu tugas yang diberikan, baik akademik maupun non-akademik. Yang kedua, meningkatkan minat dan bakat siswa dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, misalnya kerohanian, pramuka, olahraga, dan juga kesenian. Yang ketiga, membiasakan siswa untuk membaca, dalam hal ini program literasi. Yang terakhir, mencintai lingkungan. Terima kasih untuk Ibu Maria yang sudah menyampaikan hasil diskusinya dan saya bisa minta hasilnya. Dari hasil diskusi tadi terbaca dan terikuti bahwa rumusan visi sekolah kita tahun ini bermuatan pekerjaan-pekerjaan yang perlu kita lakukan di sepanjang tahun pelajaran. Di mana dari rumusan ini terdapat unsur-unsur kita mulai pertama itu adalah unsur siswanya. Dalam tahun pelajaran ini kita punya siswa sebanyak 63 orang untuk setiap kelas, yakni dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan kepada mereka, ke 63 mereka ini kita golong atau kita kelompokkan dalam kelompok sebagai peserta didik. Dan sebagai peserta didik, mereka menjadi subjek dari apa yang perlu kita buat dalam rumusan visi sekolah. Peserta didik kita memang kita berada di lingkungan pedesaan yang latar belakang mereka umumnya sama antara yang satu dan lain, baik kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan sampai ke kelas 6. Kadang dalam latar belakang mereka tergolong tidak ada perbedaan, sama. Juga latar belakang keluarga, sebagai orang yang tinggal di pedesaan, orang tuanya tentu sebagai punya profesi sebagai petani, mungkin ada satu dua yang pegawai, ada satu dua lain usaha lain. Pada umumnya orang tua siswa-siswi kita, peserta didik kita berasal dari keluarga yang lebih banyak
punya pekerjaan pokok sebagai petani. Jadi itulah yang menjadi pertimbangan daripada mereka ini ketika kita melakukan kegiatan pendidikan, perlulah menjadi bagian dari yang perlu dipertimbangkan. Kita bersama dilakukan upacara, melanjutkan doa bersama baru kita masuk ke dalam. Demikian juga pada jam istirahat, jeda istirahat, juga kita beristirahat, masuk lagi. Sebentar kita kembali pulang, sholat itu juga kita akhirnya. Itu masuk di dalam poin yang berbunyi beriman dan bertakwa. Yaitu ketika kita meneruskan pembelajaran, pikiran, hati dan budi kita arahkan, kita bawa ke bagian ini untuk mereka. Sebagaimana amanat profil pelajar Pancasila, peserta didik di gereja juga bisa dikantor untuk bisa berbicara. Ternyata yang kita temukan di saat ini dalam kaitan dengan kehidupan beriman, itu boleh dibilang sudah pada takaran udah dan tahu. Saya kasih contoh begini. Ketika kita dan peserta didik kita mengikuti upacara kebaktian di tempat ibadah, cenderung kehadiran kita itu kurang dulu kalau kita dulu. Dan kalau kita perhatikan di dalam ruangan tempat ibadah, anak-anak kita, peserta didik kita itu cenderung menunjukkan perilaku kurang menyenangkan, saling mengganggu antara satu dan lain. Tidak perlu perhatian kita membawa mereka ke yang kita. Lalu kalau di minggu yang jelas lagi kita di desa ini, di stasi ini, kita semua kita beragama. Saya pernah dengar satu komentar dari pastor, salah satu yang pernah jadi pastor di kita punya ini, dia muslim, adanya begini. Karena ketika dia dari satu stasi datang mau bisa di stasi kita punya, itu ada bertemu dengan orang-orang kita yang padahal dia datang itu siap saat itu kita bisa, tetapi bertemu dengan orang yang mengarah berlawanan dengan tempat ibadah. Ada pergi, ya, ada sekian usaha yang dilakukan, sehingga dia bertanya. Dia menjadi pertanyaan-tanya, itu bukan metakolik ya, itu pertanyaannya. Itu menjadi contoh yang perlu kita lihat ketika kita menjalankan tugas kita di satuan pendidikan, yakni mendidik dan mengajar anak-anak kita sebagaimana harapan visi kita. Kemudian berakhlak dan berkepribadian yang baik di satuan pendidikan. Unsur yang lainnya yaitu cakap. Yang dimaksudkan dengan yang perlu dibuat di unsur cakap ini adalah membawa mereka untuk yang pada masa-masa yang lalu ini menjadi pertama, memiliki pengetahuan, memiliki ilmu yang memadai untuk bisa digunakan dalam kehidupannya saja. Untuk unsur cakap juga kita di sekolah menerapkan mempelajarkan mereka dalam kelompok-kelompok mata pelajaran, mulai dari mata pelajaran agama, kemudian ada Pancasila dan kenegaraan, kemudian pendidikan kewarganegaraan, kemudian ada lagi bahasa Indonesia dan juga mata pelajaran lainnya selama ini kita ajarkan kepada peserta didik kita di sekolah. Dengan harapan kepada mereka bisa ada memiliki ilmu pengetahuan yang di kemudian hari bisa, bukan saja nanti di kemudian hari itu, dari sekarang sampai kemudian hari bisa digunakan untuk kehidupan. Jika kita mau mengikuti apa isi dari bagian yang berikutnya yaitu terampil. Untuk sasaran kita di bagian terampil, bagaimana upaya kita untuk membawa peserta didik kita supaya mereka bisa memiliki kecakapan ini. Kecakapan kita di tingkat sekolah dasar, di peserta didik kita supaya dia juga selain menghargai, menghormati, memandang manusia lain sebagai sesama, juga menanggapi itu menjadi bagian dari tempat kita tinggal ini. Rumusan isinya lain, menumbuhkan budaya malu serta selalu disiplin. Menumbuhkan budaya malu serta disiplin ini ada di perhatian ini. Dengan isi, malu melakukan hal yang mengarah ke yang negatif dan bertentangan dengan yang umum. Itu adalah sikap yang perlu dapat dimiliki oleh peserta didik masa kini, termasuk peserta didik yang ada di sini semacam ini. Malu melakukan hal-hal yang tidak negatif, dan kemudian boleh bangga ketika mempunyai prestasi atau juga mempunyai sesuatu yang bisa digunakan secara baik oleh dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain yang ada di sekitar.
tetap yang nanti yang dikeluarkan dalam misi sekolah yang kita buat berkaitan dengan pelajaran. Rangkaian kegiatan kita sudah sampai pada final dan sebagai bagian penutup kepada semua kita disampaikan demikian kegiatan sosialisasi visi misi sekolah di Kristen Makama. Kiranya uraian dan penjelasan dan kegiatan ini dapat berguna bagi kita untuk boleh melaksanakan proses pendidikan di sekolah kita di kami ini sedikit lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas seluruh perhatian dan partisipasi kita sepanjang kegiatan ini. Selamat siang, sekian.